Soal, bayyin makna hadisil jariyati. Bayyin, jelaskan olehmu makna hadisil jariyati, akan makna hadis al-jariyah. Hadis al-jariyah itu, sebelum kita bahas jawabannya, ini gambaran umum, adalah hadis yang menceritakan tentang seorang budak perempuan yang dibawa oleh salah seorang sahabat Rasulullah menghadap Rasulullah. Sahabat ini hendak memerdekakan budak perempuan tersebut. Lalu di hadapan Rasulullah, oleh Rasulullah, budak perempuan ini ditanya. Nah, terkait pertanyaan Rasulullah terhadap budak, ada beberapa redaksi hadis. Salah satunya dengan redaksi mengatakan Ainallah. Hadis al-jariyah tersebut salah satunya dengan redaksi mengatakan apa? Ainallah. Lalu si budak perempuan tersebut menjawab fis sama. Ini ya, salah satu redaksi hadis al-jariyah. Lalu ada hadis-hadis lainnya yang juga dengan tema yang sama, disebutnya dengan istilah hadisul bab. Hadis terkait tema ini dengan redaksi yang lain, diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis seperti Al-Imamul Baihaqi, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Redaksi-redaksi hadis-hadis tersebut berbeda-beda. Dalam redaksi hadisul jariyah riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik Ibn Anas, Rasulullah tidak bertanya dengan mengatakan Ainallah, tetapi mengatakan kepada budak perempuan tersebut, atashhadina an la ilaha illallah. Lalu si budak tersebut menjawab na'am. Qala, berkata Rasulullah, atashhadina anni Rasulullah? Qalat na'am. Nah, itu redaksi riwayat Imam siapa? Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adapun hadis yang dengan redaksi Ainallah, ini hadis menyalahi pokok-pokok akidah. Menyalahi apa? Usulul aqidah. Oleh karena seseorang dihukumi muslim itu bukan dengan mengatakan Allah fis sama, tetapi dengan apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, jadi hadis yang dengan redaksi Ainallah, lalu si budak tersebut menjawab fis sama, ini hadisul jariyah tidak boleh dijadikan sandaran dalam akidah, karena dia menyalahi pokok-pokok akidah.
Nah, termasuk hadis ini adalah hadis mudtharib. Hadis apa? Mudtharib. Lanjut, kita baca jawabannya. Al-hadisu mudtharibun. Hadis tersebut, hadisul jariyah, adalah hadis mudtharib. Apa itu hadis mudtharib? Yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad dan matan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Jadi diriwayatkan dengan beberapa jalur, beberapa sanad oleh beberapa para perawi hadis, para imam hadis, dengan sanad atau mata rantai dan matan yang berbeda-beda. Itu namanya hadis apa? Mudtharib. Wa dhukhtilafi sanadin aw matni mudtharibun 'inda uhailil fanni. Dalam apa tuh? Al-Baiquniyah. Dalam apa? Nazam Al-Baiquniyah. Wa dhukhtilafi sanadin, dan hadis yang memiliki perselisihan sanad, berbeda-beda sanadnya, au matni atau matannya, satu dengan lain saling apa? Berselisihan, bertentangan, berbeda-beda, tidak dapat disinkronkan. Mudtharibun itu adalah apa? Hadis mudtharib 'inda uhailil fanni, menurut para ahli hadis. Nah, hadisul jariyah ini kategorinya mudtharib, sehingga tidak dapat dijadikan dalil, karena hadis mudtharib itu salah satu macam atau varian daripada hadis dhaif, dan hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah hukum, apalagi dalam masalah akidah. Nah, penting itu dipahami. Lanjut. Wa man jara, dan siapa orang jara memberlakukan ala tashihihi, di atas mensahihkan hadisul jariyah, dari sebagian ulama yang tetap menilai hadis tersebut sebagai hadis sahih dengan alasan karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, lalu dia menyimpulkan hadis tersebut sahih. Falaisa ma'nahu, maka bukanlah maknanya hadis annallaha, bahwa Allah sakinus samai, bertempat di langit. Sabda Rasulullah, saya jelaskan dahulu gambarannya. Menurut ulama yang menilai hadis ini sahih, maka mereka tidak memaknai hadis ini dalam makna zahirnya. Tidak memaknai dalam apa? Makna zahirnya, tetapi difahami dengan jalan takwil, sebagaimana ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran tidak difahami dalam makna zahirnya. Demikian pula hadis-hadis mutasyabih juga tidak difahami dalam makna zahirnya, tetapi dengan jalan apa? Takwil. Nah, makna sabda Rasulullah kepada budak perempuan tersebut, Ainallah, artinya apa? Ma mada ta'zimiki lillah, bagaimana puncak
mengagungkan oleh engkau terhadap Allah. Itu maknanya. Karena kata aina dalam bahasa Arab itu sering dipergunakan untuk menunjukkan ketinggian derajat, tidak hanya melulu untuk menanyakan tempat, tapi sering dipergunakan untuk apa? Menunjukkan ketinggian derajat. Dalam bait syair dikatakan aina Surayya minas Suha wa aina Muawiyatu min Ali. Mana perbandingan derajat atau keindahan bintang Surayya dibanding bintang Suha, dan mana perbandingan derajat antara Muawiyah dengan Ali. Aina Muawiyah min Ali, bukan artinya di mana tempatnya, tetapi apa? Untuk membandingkan bahwa Sayyidina Ali jauh lebih tinggi derajatnya dibanding Muawiyah. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan aina anta minni, aina anta minni, anta di depan saya, engkau. Tetapi dalam bahasa Arab aina anta minni, di mana kedudukanmu dibanding saya. Nah, jadi kata aina itu tidak hanya untuk menunjukkan tempat, tapi untuk menunjukkan apa? Biasa dipakai untuk menunjukkan ketinggian derajat. Lalu si budak perempuan tersebut menjawab fis sama. Apa artinya? Bukan untuk menetapkan Allah di langit, tetapi maknanya apa? Ay annallaha alil qadri jiddan, artinya Allah sangat tinggi derajatnya. Dalam bahasa Arab itu apabila dikatakan fulanun fis sama, apa artinya? Si fulan tersebut adalah orang yang sangat terhormat, tinggi derajatnya. Bukan artinya dia ada di langit. Orangnya di mana? Di bumi, tapi dikatakan fulanun fis sama. Nah, jadi kata-kata fis sama tidak mesti untuk menunjukkan bertempat, tapi untuk menunjukkan ketinggian derajat. Dapat dipahami itu? Dalam bait syair dikatakan balaghnas samaa majduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dzalika mazhara. Balaghnas samaa, sampai kita ke langit. Majduna wa sana'una, kemuliaan dan keagungan kita. Nah, itu untuk menunjukkan bait syair ini apa? Bahwa yang dimaksud ketinggian derajat. Makanya disebut majduna wa sana'una, bukan balagnas sama, kami udah sampai ke langit. Enggak ada orang sampai ke langit, enggak ada, kecuali kalau dia dengan jalan mukjizat atau karamah, mukjizat dari para nabi atau karamah dari para wali Allah. Adapun secara normal enggak bakalan ada orang sampai ke langit, karena dalam beberapa riwayat sebutkan antara bumi dengan langit itu jaraknya berapa? 500 tahun. Secara normal nggak bakalan sampai, habis umur. Nah, tapi diungkapkan balagnas sama, apa artinya? Artinya bukan untuk kita bertempat di langit, tapi maksudnya apa? Kita telah mencapai derajat yang tinggi. Nah, demikian pula dengan hadisul jariyah itu tadi, ketika si budak perempuan tersebut menjawab fis sama, bukan artinya Allah di langit, tetapi maknanya apa? Ay annallaha alil qadri jiddan, artinya bahwa Allah sangat tinggi derajatnya. Qala an-Nawawi, nah ini berikut perkataan Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Fi syarhihi, dalam syarahnya An-Nawawi adal hadis, atas hadis tersebut,
hadisul jariyah, qaula aina Allah, perkataan aina Allah, su'alun 'anil makanati, itu pertanyaan tentang kedudukan, la 'anil makani, bukan pertanyaan tentang tempat, bukan untuk menanyakan tempat. Maknanya hadis, ma'tiqaduki, ketika dikatakan kepada budak perempuan tersebut aina Allah, yang dimaksud apa? Aina di sini lil makanah, bukan al makan, untuk menunjukkan apa? Untuk menanyakan bagaimana pengagungan engkau terhadap Allah, bukan untuk menanyakan Allah bertempat di mana, bukan. Nah, sehingga makna hadis tersebut, makna redaksi itu apa? Ma'tiqaduki, apakah keyakinanmu, minat ta'zimi, dari pengagungan fillahi pada Allah, itu maknanya. Bukan berarti untuk menetapkan bahwa Allah bertempat, bukan. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat, Allah ada tanpa tempat. Wa qauluha, dan perkataannya itu al-jariyah, perkataan itu hamba sahaya, fis sama, dia menjawab apa? Fis sama, apa artinya? Artinya rafi'ul qadri jiddan, rafi'ul qadri jiddan, sangat tinggi kedudukannya. Itu maknanya. Jadi kata fis sama bukan untuk menetapkan Allah di langit, tapi untuk mengungkapkan bahwa Allah sangat-sangat tinggi derajatnya dan kedudukannya. Adapun Allah ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat di langit, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Langit pun 7 lapis langit. Kalau dikatakan ada di langit, langit mana? Tuh, orang Wahabi bingung. Orang Wahabi jelek, mereka berkeyakinan Allah di langit. Langit mana menurut mereka? Gak bisa jawab mereka itu. Gak bisa jawab mereka. Rusak akidah mereka itu. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, tidak bertempat di langit. Wala yajuzu i'tiqadu, dan tidak boleh berkeyakinan anna rasul, bahwa Rasulullah sa'alaha, bertanya oleh Rasulullah akan itu al-jariyah anil makani, dari tempat, tentang tempat. Tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah mengatakan aina Allah untuk menanyakan tempat Allah. Nauzubillah. Wala i'tiqadu, juga tidak boleh diyakini annaha, bahwa itu budak perempuan, qasadat, bertujuan, annallaha sakinus samai, bahwa Allah bertempat di langit. Nauzubillah. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Nah, itu penjelasan siapa? Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj, dalam Syarah Sahih Muslim. Ini yang harus jadi sandaran. Penting ini untuk memahami supaya tidak tersesat seperti orang-orang Wahabi jelek, di mana mereka mesti memahami teks-teks itu dalam makna zahirnya, termasuk teks-teks mutasyabihat. Nauzubillah, nauzubillah.
Qala al-Imam Ali, telah berkata oleh al-Imam Ali ibn Abi Thalib, la yuqalu aina, tidak dikatakan di mana, liman ayyanal aina, bagi dia Allah yang menetapkan, yang menciptakan tempat. Siapa yang ciptakan tempat? Allah. Maka Allah ada tanpa tempat. Fi kitabir risalati, yaitu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Ar-Risalah Al-Qushairiyah li Abil Qasim Al-Qushairi, karya Abil Qasim Al-Qushairi. Itu perkataan Sayyidina Ali, di sana dikutip oleh Al-Qushairi bahwa Allah yang menciptakan tempat, maka tidak dikatakan baginya di mana dia. Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata oleh Abu Hanifah fi kitabil fiqhil akbari, dalam fi kitabil fiqhil absati, dalam kitab al-fiqhil absat, kana qabla al-makan, kana ada dia Allah yang dimaksud tanpa permulaan, qabla al-makan sebelum adanya tempat, kana ada dia Allah, walam yakun ainun, dan belum ada tempat, wala khalqun, dan belum ada makhluk apapun. Adanya Allah tanpa permulaan, sebelum diciptakan segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu apapun, yang ada hanya Allah. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada arah. Wa huwa khaliqu kulli syai', dan dia Allah itu pencipta segala sesuatu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai dia Allah oleh suatu apapun. Ini ayat mutlak memberikan makna kesucian yang total bagi Allah, bahwa dia Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya atau pada perbuatannya. Al-haditha, kana Allahu, ini dalil lain menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kana Allahu, sabda Rasulullah, kana Allahu, ada dia Allah yang dimaksud tanpa permulaan, walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada suatu apapun selain Allah. Artinya, sebelum diciptakan segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu apapun, yang ada hanya Allah. Tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada manusia, tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada arsy, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada apapun, yang ada hanya Allah. Allah tidak terikat oleh waktu, tanpa permulaan. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, termasuk tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Sebelum diciptakan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka setelah tempat dan arah diciptakan oleh Allah, Allah tidak berubah, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Karena perubahan itu menunjukkan kebaruan, dan membutuhkan itu menunjukkan kelemahan. Mustahil Allah berubah, mustahil Allah membutuhkan. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bissawab.